Baik, halo, selamat malam. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan presentasi untuk tugas mempraktikkan perintah-perintah dari Ubuntu Server, serta menjelaskan atau mereview materi dari pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 11. Perkenalkan, nama saya Zeni Ibrahim, dan di sini saya bersama rekan-rekan saya. Dan Saya Muhammad Mirat Krismana. ya, dari sini, Dan saya Alfiani. baik, kita akan memulai presentasi kita. Silahkan. Oke, pertama-tama kita akan mereview dan juga menjelaskan dasar-dasar komen dari pertemuan 9, yaitu administrasi sistem Linux CLI atau Command Line Interface. Pertama-tama saya akan menjelaskan definisi CLI. Mekanisme interaksi dengan sistem operasi atau perangkat lunak komputer dengan mengetikkan perintah untuk menjalankan tugas tertentu. Linux merupakan sistem operasi yang berbasiskan pada teks atau text-based dalam sistem kerjanya. Perintah-perintah yang diketikkan itu biasa disebut command line. Untuk perintah-perintah dasar, biasanya disebut basic command line. Kita masuk ke fungsi. Fungsi CLI. Fungsi CLI pada dasarnya fungsi CLI adalah sama dengan fungsi yang kita lakukan pada GUI atau Graphical User Interface. Namun Linux atau Unix yang merupakan OS command base mengharuskan penggunanya mempelajari CLI. Karena di sistem operasi berbasis komen semua, konfigurasi untuk perangkat lunak atau software maupun perangkat keras atau hardware dilakukan menggunakan CLI. Keuntungan dari CLI sama flexibility, reliability, speed, experience, dan fun atau bersenang-senang, senang. Kayak seperti itu. Untuk gambaran CLI-nya seperti ini, kita akan mulai dari login terlebih dahulu. Kita akan mengetikkan eh, username, ya, seperti itu. Lalu kita akan mengetikkan password yang sudah kita bikin sebelumnya. Oke, seperti ini. Di sini sudah muncul ya, kita bisa melakukan komen-komen dasar. Sebelumnya saya akan menjelaskan penggunaan CLI terlebih dahulu. Penggunaan CLI di sistem operasi Linux, CLI digunakan pada software yang disebut shell, konsol, atau terminal. Masing-masing distro Linux memiliki terminal yang sama, namun hanya tampilan saja yang membedakan, mulai dari segi warna, grafis, dan tipe teks. Penggunaan CLI bisa melalui desktop atau layar sel secara langsung. Kenapa CLI? Penggunaan Linux atau Unix sudah menerapkan GUI. Lalu, mengapa harus tetap menggunakan CLI? Saat ini, Anda bisa melakukan banyak hal di GUI. Untuk melakukan manajemen file dan directory, tinggal klik, sudah beres. Seperti itu. Sangat simpel. Mau putar lagu, nonton film, edit dokumen, edit gambar, add remove aplikasi, konfigurasi, desktop, dan sebagainya, semua bisa dilakukan dengan mudah dari GUI dengan menggunakan mouse. Sangat simpel. Tetapi, bila Anda menguasai perintah dasar Linux, ada beberapa hal yang lebih mudah dan cepat bila dilakukan dari mode teks. Bahkan, ada beberapa hal yang hanya bisa dilakukan dengan command line. Seperti itu. Seperti ini tampilan Ubuntu Server ya. Mhm. Perintah dasar Linux, kita akan melakukan perintah ls. Seperti ini. Ls itu adalah perintah dasar untuk menampilkan daftar file dan direktori di direktori saat ini. Sebelumnya kita akan menambahkan direktori ya. Sebelumnya tadi sudah ditambahkan. Nanti kita akan jelaskan bagaimana cara menambahkan direktori di komen dasar selanjutnya. Seperti ini sudah menampilkan yang namanya direktori file directory yaitu SAMB3, SAM3. Ya, itu adalah nama kelompok kita, singkatan. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah CD. Untuk berpindah antara direktori, misalnya CD nama underscore directory untuk masuk ke direktori tersebut. Namun kita akan coba pindah di antara direktori yang lain, misalnya CD, nama direktori kita yang satunya adalah eh, Ubuntu ya, yang satunya.
subsentry ya, sepertinya, karena kita belum menambahkan lagi sepertinya ya. Oke, kita akan pencet klik-klik. Nah, not a directory Ubuntu kelompok 2. Oke, seperti ini tampilannya, bukan directory penjelasannya. Iya. Nah, sudah. Nah, ini kita sudah ke home Ubuntu lagi. Ini sudah keluar ya ls Ubuntu tuh, sudah keluar. Karena tadi belum diperintahkan ls untuk mengambilkan daftar file dan directory di saat ini. Ini sudah berganti ke Ubuntu. Oke, yang komen kedua adalah pwd. Nah, kita ketik dulu untuk menampilkan path lokasi directory saat ini. Nah, seperti itu ada di home, lalu Ubuntu. Ya, seperti itu. Lalu mkdir ya atau mkdir untuk membuat directory baru, misalnya mkdir nama underscore directory underscore baru. Misal kita akan membuat yang namanya apa nih? Eh, sem2, sem2 atau sem1 lah, sem1. Kita akan membuat sem1. Seperti ini, klik. Hap. Oke, kita sudah membuat ya untuk directory baru. Lalu komen yang kedua, yang seterusnya, selanjutnya maksudnya, mohon maaf, rmdir atau rmdir untuk menghapus directory kosong. Misalnya rmdir underscore apa kita, samtri lah, samtri. Seperti ini. Hip, samtri, samtri. Salah ini, sambuan jadinya. Tidak apa-apa, kita pakai sambuan saja. Oke, klik, sudah. Sudah kita hapus ya. Jadi nanti kalau kita tampilkan itu tidak akan muncul. Contoh, contoh. Kita kita tampilkan ls. ls sambuan. Pasti tidak bisa gitu. Tidak akan muncul. Iya, ya. Sepertinya ada kendala. Kita akan lanjut ke komen berikutnya. Oke. RM untuk menghapus file atau directory. Misalnya rm nama file underscore file. Untuk menghapus file atau rm r nama directory untuk menghapus directory beserta isinya. Mohon maaf. Eh, apa ini namanya ini? Minus r nama underscore directory untuk menghapus directory beserta isinya. Ada sedikit apa namanya peringatan, hati-hati, perintah ini permanen, tidak bisa dikembalikan lagi. Seperti ini. Nah, lalu ke perintah berikutnya, cp atau cp untuk menyalin file atau directory, misalnya cp file underscore sumber, file underscore tujuan untuk menyalin file atau cp minus r directory underscore sumber, directory underscore tujuan untuk menyalin directory. Itu contohnya. Jadi ini kita pakai punya kita. Karena kita belum bikin, jadi sepertinya kita tidak ada. Atau bikin dulu juga bisa, tidak apa-apa. Iya, oke, harap bersabar. Sudah, kita coba.
Sudah, oke, seperti ini. Seperti ini tampilannya. Ya, seperti itu. Lalu kita akan, sepertinya ada kendala. Sebentar. Tadi sedikit ada kendala, makanya kita potong. Kita akan langsung saja ke perintah selanjutnya, yaitu mv. Untuk menjaga mengganti nama file atau directory. Misalnya mv file underscore sumber file underscore file atau mv directory underscore sumber directory underscore tujuan untuk memindahkan atau mengganti nama directory. Nah, ini. Oke, seperti ini. Langsung saja kita lanjut ke perintah dasar selanjutnya. Touch untuk membuat file kosong. Misalnya, touch nama underscore file. Seperti ini. Hap. Ya, seperti itu. Nah, tersimpan ya nama filenya. Lalu kita untuk kali ini ke cat atau cat untuk menampilkan isi teks dari sebuah file, misalnya cat name file. Oke, karena kita tidak ada untuk apa namanya file yang ada teksnya, jadi kita akan skip saja. Eh, Lalu kita akan lanjut ke selanjutnya, namun akan dijelaskan selanjutnya untuk pertemuan, yaitu akan dilanjutkan kepada Mas Ramdan Sidik. Oke, baik setelah tadi kita mendengar penjelasan dari review materi pertemuan 9, maka selanjutnya ada penjelasan review materi 10, pertemuan 10. Silakan dimulai. Ya, Oke, baik. Terima kasih atas penjelasan dari materi di pertemuan 9. Di sini saya ingin reminder bahwa pertemuan 9 dilanjutkan penjelasan serta pengeksekusiannya di pertemuan 10. Jadi, selanjutnya kita sudah penjelasan tentang materi pertemuan 10. Silakan dimulai. oke. Untuk selanjutnya yaitu pertemuan 10 mengenai administrasi sistem Linux lanjutan. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai penanganan pengguna itu dari user maupun group, kemudian batasan file, pengaturan hak akses, kepemilikan file, oke, sampai situ. Untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai penanganan pengguna secara user. Untuk penambahan user, kita bisa mengetikkan user add nama user yang akan kita masukkan. Contohnya SAM B4. Nah, kenapa di sini ada muncul error? Di sini statusnya itu saya tidak menggunakan root atau sudo. Jadi untuk menangani error di sini, untuk menangani permission deny di sini kita cukup menggunakan sudo user add sampai 4. Kemudian kita masukkan, oke, sudah. Di sini usernya sudah masuk ya, SAMB4. Kemudian langkah selanjutnya itu remove user. Di sini saya coba menggunakan rm user min r, kemudian nama user yang telah kita buat sampai 4. Nah, kenapa di sini comment not found? Comment not found di sini rm user berarti tidak support ya. Sekarang saya coba menggunakan userdel. Userdel sam B4. Oke.
kita harus menggunakan sudo lagi userdel sampai 4. Nah, seperti itu. Kalau misalkan tidak muncul apa-apa, berarti user tersebut sudah berhasil terhapus. Untuk selanjutnya, kita akan menambahkan grup. Untuk perintah menambahkan grup itu bisa menggunakan grup add atau add group, itu sama saja perintahnya. Kita coba menggunakan grup add. Nama kelompok yang akan kita tambahkan yaitu misalkan kelompok 2. Oke, kelompok 2. Nah, di sini sudah ini ya sudah ditambahkan untuk user grupnya, dan selanjutnya kita coba untuk menghapus. Untuk menghapusnya sama, kita menggunakan grup del atau bisa rm group. Kita coba menggunakan grup del, kita pakai sudo grup del kelompok. Nah, untuk menangani apabila kita tidak ingin menggunakan sudo terus-menerus, kita coba langsung di root saja. Caranya ketik su, kemudian inputkan password yang password root kita. Oke, selanjutnya saya akan menerangkan beberapa batasan-batasan yang ada pada Linux Ubuntu ini. Dalam batasan Linux, setiap file mempunyai batasan. Batasan file atau hak akses meliputi hak perizinan, permission, kepemilikan, serta grup pemilik. Fungsinya adalah untuk mengatur serta membatasi akses-akses terhadap file yang bersangkutan. Untuk melihat hak akses file, bisa menggunakan perintah ls-l. Kita coba ls-l. Nah, di sini ada tertera untuk batasan filenya ada di drw xr wxr min x. Itu untuk batasan-batasan filenya. Untuk keterangannya nanti saya coba jelaskan. Kemudian hmm, untuk hak akses ini bisa dibagi menjadi 2 ya. Menjadi 3, itu ada read, ada write, ada execute. Untuk read itu ditandai dengan huruf N, R. Untuk write itu W, untuk execute itu X. Seperti itu. Kemudian untuk pemilik sendiri itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada user, ada group, atau ada other. Untuk tandanya user itu dengan tanda U, group itu dengan tanda G, dan other itu dengan tanda O. Seperti itu. Saya di sini akan coba mencontohkan satu SML. Nah, di sini untuk folder untuk direktori sambe 2 itu permissionnya itu ada di min r strip itu, di mana r itu dia bisa read, bisa write. Untuk user dia bisa read write, untuk grup dia bisa read write, dan untuk other dia hanya bisa read saja. Untuk selanjutnya, untuk pengaturan hak akses kita bisa menggunakan chmod. Untuk merubahnya kita menggunakan chmod user plus rw kita sampai, kita coba cek untuk lebih spesifiknya. Nah, untuk usernya masih rw ya, kita coba untuk usernya itu diubah menjadi w saja. Chmod chmod u plus w SML sambil. Untuk pengaturan hak akses pada grup itu bisa menggunakan chmod, kemudian grup itu grup other, kita menggunakan min w, kemudian sambil 2. Nah, selanjutnya itu untuk user, group, dan other kita bisa menyetingnya menggunakan chmod user, group, other. Kita bisa menambahkan tambah write pada sampai 2. Seperti itu. Untuk selanjutnya kita selain menggunakan huruf, kita juga bisa menggunakan angka. Untuk metode angka tersendiri itu ada di angka 4, 2, 1, 0. Untuk angka 4 itu mewakili hak akses read atau baca.
kemudian 2 itu mewakili untuk hak akses write, dan satu itu untuk execute, dan 0 itu untuk semua hak akses. Jadi semua hak akses diberikan apabila kita menuliskan hak akses tersebut menggunakan angka 0. Kemudian ada yang perlu kita perhatikan dalam merubah kepemilikan file. Untuk merubah kepemilikan file itu hanya bisa dirubah menggunakan oleh super admin atau administrator saja. Kemudian dalam hal pemindahan kepemilikan dari suatu grup ke grup yang lain, itu yang perlu diperhatikan adalah grup yang memiliki file, bukan grup dari user si pemilik file tersebut. Kemudian untuk mengubah kepemilikan file menggunakan perintah chown untuk merubah kepemilikan file dari seorang user ke user lain, dari C dan chgrp untuk merubah kepemilikan file dari satu grup ke grup yang lain. Sintaknya itu chown owner tersebut, kemudian nama filenya apa. Nah, cukup diketikkan seperti pada layar. Contohnya kita chown sampai kita coba cek dulu sampai 2-nya ada file cd sampai 2. chown sampai 2 kita file baru file baru invalid user. Oh, karena user yang tadi sudah kita hapus ya. Coba kita tambah ulang. Sudo user add sampai 2. Misalkan sampai 2. Oke. chown sampai 2. Kemudian sebelumnya kita coba bikin file terlebih dahulu pada sampai 2 cd sampai 2. Nah, mungkin untuk perintahnya kurang lebih seperti ini karena pada user sampai 2 kita belum memiliki file apa-apa, jadi kita belum bisa memindahkan atau merubah kepemilikan dari sampai 2 tersebut. Dan untuk perintahnya kurang lebih seperti itu. Untuk merubah kepemilikan file pada grup itu sama saja, cuma perbedaannya pada perintah di awal, yaitu chgrp, kemudian nama grup yang sudah dibuat, kemudian nama filenya, seperti itu. Mungkin dari saya hanya segitu saja. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, Assalamualaikum. Saya akan melanjutkan pertemuan 10, di mana kita akan memasuki manajemen proses. Dalam Linux atau Unix, untuk melihat proses dan penanganan proses-proses yaitu program konsol, top, dan PS, dan untuk memastikannya atau memanipulasinya, ya diubah lah ya, strukturnya, menggunakan perintah seperti kill dan nice. Yang pertama-tama kita akan masuk ke PS dulu. Jadi, apa itu PS? Perintah PS digunakan untuk melihat proses yang sedang berlangsung. Dengan menggunakan PS, dapat dilihat informasi proses yang sedang berlangsung. Bisa dilihat dulu contohnya PS. Ya, di sini bisa dilihat contoh dari komen PS. Untuk menampilkan informasi proses itu sendiri karena menjalankan PS di baris perintah yang menginduk pada shell command line program yang menerjemahkan perintah biasanya bash. Dan untuk PS selanjutnya di sini mungkin ada beberapa opsi, tapi yang mendasar aja atau mungkin lebih gampang ya untuk dijalankan. Kita akan mengetikkan PS aux. Ya, nah, di sini terlihat beberapa rangkaian kata, huruf, dan angka. Ada root dan juga sistem N, di mana sistem N itu adalah kita sendiri. Dan di lanjutannya lagi ada stat, di mana status proses saat ini keterangannya adalah S, R, D, I, Z, dan T. Di mana S adalah sleeping atau proses dalam keadaan sleep atau kurang lebih 20 menit. R atau running yang dimaksudkan adalah proses sedang berjalan. D atau defunct, proses tidak dipakai, merupakan proses yang berjalan sembarangan atau kill secepat mungkin. I atau idle, proses sedang tidak dijalankan atau sedang tidak dipakai. Z atau zombie, proses yang sudah mati akan hilang saat di shutdown berikutnya, tidak berpengaruh pada sistem. Dan T atau terminate, yaitu proses diberhentikan. Lalu
masuk ke perintah selanjutnya, yaitu top. Perintah top akan memberikan tampilan secara dinamis mengenai status proses yang sedang berlangsung atau berjalan. Tampilan tabel proses yang ada akan diupdate pada interval waktu tertentu atau pivotal 5 detik. Option penting pada top adalah -D untuk menentukan interval pada update dalam detik. Jadi bisa diketikkan contoh, yaitu sebentar, top titik, maaf, top strip D 2. Ya, on. Nah, ini terlihat diperbarui tampilannya setiap 2 detik. Lalu langsung masuk ke perintah selanjutnya, yaitu nice. Nice, semua proses memiliki hak yang sama dalam pembagian sumber daya, namun dapat diubah dengan perintah nice. Jadi maksudnya itu untuk dasarnya memulai proses dengan prioritas tertentu lah ya. Nah, sekarang saya akan menunjukkan contohnya. Bisa diketik nice strip n. Nah, di sini itu harus dimasukkan nilai prioritas dan juga nama prosesnya. Nah, nilai prioritasnya itu dari -20 hingga 19, di mana -20 itu adalah prioritas tertinggi dan 19 adalah yang terendah. Jadi yang negatif paling tinggi, yang terendah, yang positif terendah prioritasnya. Jika bisa dicontohkan, kita mungkin akan mengetik 10 Firefox. Ya, nah di sini tidak ada direktorinya ya, atau belum kita install Firefox-nya, tapi jika ada, itu akan berjalan sesuai dengan apa yang diperintahkan, di mana Firefox akan diprioritaskan sesuai dengan apa yang kita minta. Nah, dan kita lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu kill. Kill, kadang ada proses yang tidak diperlukan kehadirannya dalam sistem atau terlalu banyak memakan resource komputer, sehingga akan menurunkan kinerjanya. Cara untuk menghentikan proses tersebut adalah dengan menggunakan perintah kill. Singkatnya, perintah kill itu digunakan untuk menghentikan proses lah ya. Nah, jadi caranya adalah kita mengetik dulu kill, lalu PID. Oh, sebelum kita melakukan perintah kill PID, kita harus mengetahui ID dari proses yang ingin kita berhentikan. Jadi kita kembali ke awal, di mana kita akan mengetik PSaux dan kita akan mencari ID dari proses yang kita ingin berhentikan. Dan jika kita sudah berhentikan, misalkan saya kasih contoh, PID yang ingin saya berhentikan adalah 1234. Di mana jika kita mengetik kill 1234, kill minus 1234, kill minus 9 1234, maaf, ralat. Di spasi 1234 ya. Ya, di mana jika kita mengetik dengan -9, itu akan menghentikan secara paksa proses dari 1234 tersebut. Nah, untuk lebih mudahnya lagi, atau menghentikan semua proses dengan nama tertentu, jadi nggak perlu pakai PID lagi lah ya. Itu kita bisa ketikkan kill all. Di mana jika kita kill all, itu nggak perlu mencari lagi PID-nya. Kita cuma tinggal ngetik aja nama prosesnya. Kita kembali lagi dengan contoh Firefox. Jika kita mengetikkan kill all Firefox, ya, nah jika ini Firefox terinstall dan running, dan kita ingin menghentikannya secara paksa, kita bisa kill all Firefox saja, di mana itu akan membuat Firefox berhenti secara paksa. Dan sekarang kita akan lanjut ke dalam bab 5, yaitu manajemen disk. Manajemen disk di Linux melibatkan pengelolaan perangkat penyimpanan seperti hard disk, flash disk, menggunakan perintah berbasis terminal. Di mana untuk melihat informasi partisi dari disk, kita bisa mengetikkan perintah df, di mana kita bisa ketik df min h. Min h itu apa? Min h itu memberikan hasil dalam format yang boleh dibaca ya, megabyte atau gigabyte. Di sini bisa kita lihat ada size-nya. Nah, untuk melakukan mounting terhadap flash disk dan juga hard disk, itu kita tinggal mengetikkan mount strip T, maaf sebentar, spasi, maaf, mount garis miring dev, garis miring mapper, Ubuntu, dan yang lain-lainnya yang tertera namanya di situ ya. Nah, itu kita bisa lakukan untuk mounting hard disk dan juga flash disk. Tapi yang membedakan hard disk dengan flash disk apa? Itu namanya aja. Jadi misalkan di hard disk itu namanya ABCD, untuk flash disk itu namanya bisa XYZ. Jadi perintahnya sama aja, tetap mount, hanya namanya saja yang beda. Dan jika kita ingin eject ya, atau unmount, kita bisa mengetikkan unmount dengan nama yang sama yang kita ingin eject, di mana mungkin dev s yang ada di sini, dev mapper Ubuntu, VG Ubuntu. Harus sama ya namanya, supaya perintahnya running. Dan sekian dari pertemuan 10.
kita akan melanjutkan ke pertemuan 11 yang dimana akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasan dari materi pertemuan ke-10. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang materi dari pertemuan ke-11. Materi pertemuan 11 terkait tentang konfigurasi web server di Ubuntu. Sebelum itu, saya jelaskan terlebih dahulu apa itu web server. Web server adalah perangkat lunak atau perangkat keras yang bertugas menerima, memproses, dan merespon permintaan dari klien, biasanya browser web, melalui protokol HTTP atau HTTPS. Dalam konteks sistem operasi, web server adalah aplikasi yang berjalan di atas sistem operasi dan berfungsi sebagai jembatan antara pengguna internet dan sumber daya seperti halaman web, file, atau aplikasi lainnya. Selanjutnya, fungsi web server. Biasanya, fungsi web server adalah satu, menyediakan konten web, mengirimkan file seperti HTML, CSS, JavaScript, dan lainnya. Dua, menangani permintaan HTTP. Ketiga, mengelola sumber daya server. Keempat, mendukung aplikasi dinamis. Selanjutnya adalah contoh web server. Pertama, ada Apache HTTP server. Kedua, ada NGINX. Ketiga, ada Microsoft IIS. Keempat, ada Lightspeed. Baik, selanjutnya akan saya contohkan bagaimana cara untuk melakukan instalisasi web server pada sistem Ubuntu. Oke, yang pertama, kita akan melakukan perintah dengan mengetik sudo apt update. Baik, kita masukkan password kita. Setelah itu tampilan akan muncul seperti itu dan kita tunggu. Oke, selanjutnya ketika sudah ada tulisan dan kita bisa lakukan perintah selanjutnya yaitu untuk melakukan instalisasi web server dengan cara mengetik sudo apt install apache 2. Selanjutnya kita klik Y dan kita tunggu. Oke, kita tunggu sejenak. Oke, baik. Selanjutnya kita akan melakukan penyesuaian pengaturan firewall dengan cara mengetik sudo ufw applist. Nah, baik. Ketika kita mengklik atau mengetik sudo ufw applist, maka akan muncul hasilnya seperti pada komen di bawah. Seperti ada Apache, Apache Full, Apache Secure, dan OpenSSH. Akan saya jelaskan satu persatu. Apache, profil ini ditunjukkan untuk port 80.
normal, normal, web traffic tidak terenkripsi. Lalu ada Apache Full. Profil ini berada di port 80. Normal, web traffic tidak terenkripsi. Dan port 443, TLS atau SSL traffic terenkripsi. Lalu ada Apache Search. Profil yang hanya ada pada port 443, TLS atau SSL traffic terenkripsi. Baik, selanjutnya kita akan mengatur agar Apache dapat berjalan di port 80. Caranya adalah dengan mengetik sudo ufw allow apache. Apache-nya menggunakan kutip satu. Oke, baik. Setelah itu kita akan memvalidasi hasil perintah di atas dengan ketikan perintah, yaitu kita mengetik sudo ufw status. Oke, status di sini seharusnya menghasilkan status allow. Install UFW-nya dulu ya. Kalau statusnya Oke, inaktif. oke baik. Selanjutnya kita akan melakukan install UFW dengan mengetikkan sudo apt install UFW. Lalu kita tunggu. Setelah itu kita baru bisa melakukan pengecekan dengan mengklik sudo UFW allow apache dan juga sudo UFW status. Oke, jadi setelah tadi kita menginstall UFW-nya, kita lakukan perintah sudo UFW enable untuk mengaktifkan UFW tersebut. Setelah itu, kita baru bisa melakukan perintah sudo UFW status untuk mengecek statusnya. Di sini akan muncul actionnya allow. To Apache action allow, Apache V6 actionnya allow. Nah, di situ sudah running dan siap digunakan. Oke, selanjutnya kita bisa cek status Apache apakah sudah running atau belum dengan mengklik sudo system status Apache 2. Di sistemnya tambahin CT1, sistem CT1. Oke, saya coba eja SYSTEM CT1 status Apache 2. Nah, berikut adalah tampilannya. Nah, baik selanjutnya jika jika hasilnya muncul seperti ini, maka seharusnya Apache sudah running dan siap digunakan. Kita bisa melakukan tes apakah web server sudah berjalan dengan lancar atau tidak dengan dengan mengetikkan IP VirtualBox pada browser. Jadi sebelum itu kita harus mengecek IP-nya terlebih dahulu. Baik, setelah kita melakukan pengecekan IP, maka IP akan muncul. Di sini kita bisa lihat IP yang kita dapatkan adalah 172.20.10.7/8. Setelah itu kita bisa coba ke browser. Kita bisa coba ke browser dan memasukkan IP-nya. Setelah tadi kita mendapatkan IP kita, kita bisa langsung mencoba
mengakses di browser dengan memasukkan IP yang sudah kita dapat dan berikut adalah hasil dari tampilannya. Kita masukkan 172.20.10.7 dan berikut adalah hasil dari kita mengakses server melalui browser. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan tentang instalasi dan konfigurasi FTP server. Sebelum itu akan saya jelaskan apa itu FTP server. Konfigurasi FTP server mengacu pada proses pengaturan dan penyesuaian perangkat lunak FTP File Transfer Protocol server untuk memungkinkan transfer file antara klien dan server melalui jaringan. FTP digunakan untuk mengunggah atau upload, mengunduh, atau download, atau mengelola file di server secara jarak jauh. Elemen utama dalam konfigurasi FTP server. 1. Pemilihan software FTP server. Kedua, pengaturan dasar FTP server. Ketiga, pengelolaan pengguna. 4. Keamanan FTP. 5. Pengaturan mode transfer. 6. Logging and monitoring. 7. Optimisasi performa. Baik, maka akan saya mulai proses instalasi. Langkah pertama, kita akan menginstalasi FSFTPD dengan melakukan perintah sudo apt update. Selanjutnya, kita bisa melakukan perintah sudo apt upgrade. Kita klik Y. Kita tunggu sejenak. Oke, baik. Setelah kita melakukan upgrade pada sistem kita bisa langsung melakukan langkah kedua yaitu menginstal VSF-TPD dengan melakukan perintah mengetik sudo apt install VSF-TPD. Baik, kita tunggu. Kita klik Y. Oke, jika sudah, kita bisa ke langkah berikutnya yaitu kita mulai layanan VSF-TPD dan atur untuk memulai secara otomatis saat boot dengan cara mengetik sudo system ct1 start VSF-TPD. Selanjutnya kita bisa mengetik sudo system ct1 enable VSF-TPD. Oke, selanjutnya kita masuk ke langkah kedua yaitu konfigurasi VSF TPD. Pertama, kita buat cadangan dari file konfigurasi default dengan cara mengetik sudo cp slide
etc slide vs ftpd dot conf slide etc slide vs ftpd dot conf dot org. Oke, selanjutnya kita bisa edit file konfigurasi VSFTPD dengan mengetik sudo nano slide etc slide vsftpd.conf. Oke, sekarang kita pastikan opsi yang ada diatur dengan benar. Pertama, kita lihat ada bagian listen. Listen sama dengan no, listen underscore IPv6 yes, anonymous enable sama dengan no, local enable sama dengan yes, write enable sama dengan yes, local umas sama dengan 022, dir message enable sama dengan yes, use local time sama dengan yes, xverloc enable sama dengan yes, connect from port 20 sama dengan yes, root local user sama dengan yes, allow writable crowd sama dengan yes. Oke, baik. Jika semua sudah sesuai, kita bisa masuk ke langkah berikutnya yaitu tambahkan baris ke bagian akhir file untuk mengaktifkan konfigurasi. Dengan cara mengetik user user underscore scoop underscore token sama dengan user. Selanjutnya kita masukkan kelompok 2. Oke, selanjutnya kita mengetik lokal underscore root. Oke, selanjutnya kita bisa ke langkah berikutnya yaitu membuat direktori FTP untuk pengguna dengan cara mengetik sudo Oke, maaf terjadi kesalahan. Kita mengetik lokal underscore root sama dengan home kelompok 2 slide FTP. Selanjutnya kita ketik pasv underscore min underscore port sama dengan 40.000. Selanjutnya kita ketik pasv underscore max underscore port sama dengan 50.000. Baik, berikut tadi adalah cara menambahkan baris ke bagian akhir untuk mengaktifkan konfigurasi tambahan. Selanjutnya, kita bisa membuat direktori FTP untuk pengguna. Caranya adalah dengan mengetik sudo mkdir min p slide home. Username bisa kita ganti dengan nama pengguna. Kita masukkan kelompok 2. Jadi slide home, slide kelompok 2, slide FTP. Selanjutnya kita bisa mengetik sudo chown nobody titik 2 no group
slide home, slide username. Username kita diganti dengan nama pengguna yaitu kelompok 2, slide FTP. Selanjutnya kita ketik sudo. Selanjutnya kita ketik sudo chmod a strip min w atau strip w slide home slide kelompok 2 slide FTP. Oke, selanjutnya kita bisa buat direktori untuk mengunggah file dengan cara mengetik sudo mkdir slide home slide kelompok 2 slide FTP slide upload. Selanjutnya kita bisa ketik sudo chown username kelompok 2, kita ganti kelompok 2 titik 2 kelompok 2 slide home slide kelompok 2 slide FTP slide upload. Selanjutnya kita ketik sudo chmod slide home chmod 755 slide home slide kelompok 2 slide FTP slide upload. Oke, selanjutnya kita bisa restart layanan VS FTPD untuk menerapkan perubahan dengan mengetik sudo sistem ct1 restart VS FTPD. Oke, baik. Jadi itu adalah cara menginstalasi instalasi WFTP dan juga cara mengkonfigurasi web server di Ubuntu. Baik, sudah selesai penjelasan-penjelasan dari materi kita, mulai dari materi pertemuan 9, materi pertemuan 10, dan juga materi pertemuan 11. Saya undang teman-teman saya untuk mengaktifkan mic, karena kita akan closing.